kakak berdoa agar adik-adik di rumah selalu sehat. Nah, sekarang kita berjumpa lagi dalam Bia Online Minggu Biasa ke-20 pada tanggal 16 Agustus 2020. Bacaan Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Adik-adik tahu nggak hari ini ada perayaan apa? Benar sekali, hari ini adalah hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Nah, sebelum Bia Online pada pagi hari ini dimulai, kita selalu memulainya dengan apa adik-adik? Dengan berdoa. Sebelum itu, adik-adik kita siapkan diri dulu yuk. Tangannya di dada, matanya dipejamkan, dan kita akan memulai Bia Online dengan berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Puji syukur kami ucapkan kepadamu atas berkat dari malam hari hingga pada pagi hari ini. Kami Engkau perbolehkan merasakan kesehatan dan kami boleh mengikuti Bia Online. Berkatilah kami agar kami dapat memasukkan ke dalam hati dan pikiran kami apa yang telah kami terima dari kakak-kakak pembina Bia pada pagi hari ini. Lindungilah dan berkatilah kami dari awal hingga akhir nanti, agar kami benar-benar dapat mengetahui dan memahami bacaan Injil, merenungkan tentang firman-Mu, bersukacita dan bergembira bersama. Doa ini ya Bapa kami sampaikan lewat perantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, adik-adik, kita sudah berdoa bersama untuk memulai Bia Online pada pagi hari ini. Selanjutnya, sebelum Bia Online kita mulai, kita pemanasan dulu yuk. Kita bersukacita dan bergembira bersama. Siap? Kalau siap, adik-adik berdiri dulu yuk. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berganti di hidupku. Tuhan Yesus
Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah adik-adik, sekarang kita ke lagu yang kedua. Kakak yakin pasti adik-adik suka sama lagu ini. Siap? Musik! Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Hai, halo adik-adik, gimana? Kita tadi sudah mulai berdoa bersama, memuji Tuhan. Sekarang kita lanjutkan untuk membaca kitab suci ya. Adik-adik ambil kitab sucinya dulu ya. Sudah diambil. Dan jangan lupa ajak mama, papa untuk bersama-sama membaca kitab suci ya. Kita buka kitab sucinya menurut Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 56. Kakak ulangi lagi ya. Dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 56. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya
ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tatahnya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita mengingat kembali bacaan Injil minggu lalu bahwa hendaknya kita jangan takut karena Tuhan Yesus akan selalu menolong. Nah, bagaimana kabarnya? Adik-adik pagi ini juga sukacita ya? Kita bersama-sama mendengarkan dan membaca kembali sabda Tuhan. Kita bersyukur setiap kali kita diberi kesempatan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Nah, adik-adik, kita percaya dengan kehadiran Tuhan Yesus, hati kita tenang dan hanya mengandalkan Tuhan, pasti akan mengulurkan tangannya kepada kita melalui doa-doa. Hari ini Injil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar ya dari kakak pembina. Minggu ini kita juga penuh sukacita karena merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Adik-adik, dalam bacaan sebelumnya, Bapa mengutus malaikat Gabriel untuk bertemu Maria dan menyampaikan pesan, ya, Bunda Maria, ya. Nih, ya. Malaikat Gabriel bertemu, menyampaikan pesan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang menjadi penyelamat dunia, dan anak itu hendaklah diberi nama Yesus. Roh Kudus telah turun atas Maria dan kuasa Allah yang maha tinggi menaunginya. Adik-adik, Bunda Maria menjawab apa coba? Iya,
Bunda Maria menjawab panggilan istimewa itu dengan mengatakan, coba masih ingat? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Pinter, kalian masih ingat ya? Nah, adik-adik, Bunda Maria ya sudah menjadi model teladan ketaatan yang besar bagi kita. Karena iman yang dimiliki dan ketaatannya kepada Allah Bapa, Maria menyerahkan seluruh hidupnya kepada rencana Allah. Dalam bacaan hari ini dikisahkan ya, dikisahkan. Apa tadi kalian dengarkan kisahnya? Maria mengunjungi Elisabet, saudarinya. Ya. Maria tidak menganggap dirinya lebih tinggi. Sebaliknya, Maria sebagai ibu Tuhan dengan rendah hati dan peduli berkenan mengunjungi saudarinya. Ya, kita lihat pada pamflet ini. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, ya, dan diberkatilah buah rahimmu. Elisabet mengatakan apa kepada Maria? Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku, ya, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Nah, itu pada ayat 42 sampai 43. Nah, adik-adik, dua sosok wanita yang luar biasa, hebat, ya, Elisabet yang duduk dan Maria. Dua wanita yang dipilih Allah dalam karya keselamatan. Elisabet dipilih untuk Allah untuk melahirkan Yohanes Pembaptis, nabi terakhir yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Maria dipilih Allah menjadi siapa? Iya, Ibu Yesus, Juru Selamat dunia. Karena karya Allah, mereka berdua mengandung secara ajaib. Karena dikatakan Elisabet mandul dan sudah tua. Masa sudah tua bisa punya anak? Sedangkan Maria belum menikah. Nah, dalam segala ketidakmengertiannya, mereka berdua alami. Mereka tetap memuliakan Allah di dalam hidupnya. Tidak marah. Tidak menyakiti dirinya. Sampai pada saatnya, Bunda Maria yang kita puja, kita doa setiap kali gereja merayakan tepatnya 15 Agustus, yaitu Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Bapak Paus Pius ke-12 pada tahun 1950 menegaskan ajaran gereja bahwa Maria sesudah menyelesaikan hidupnya di dunia, diangkat tubuh dan jiwanya kepada kemuliaan di surga. Kita umat Katolik percaya bahwa Maria diangkat ke surga. Karena kita percaya bahwa Maria dikandung tanpa noda dosa asal dan tidak memiliki dosa pribadi sepanjang hidupnya. Maria seutuhnya disatukan dengan Yesus dalam rencana penyelamatan Allah. Nah, adik-adik yang terkasih, sikap apa yang kita bisa teladan dari Bunda Maria? Ya, sikap apa? Pertama, teladan ketaatan. Kita belajar meneladani ketaatan Maria dengan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada rencana Allah. Tekun dalam doa,
membuat kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. 2. Rendah hati. Meneladan Bunda Maria yang dengan rendah hati mengunjungi Elizabeth, saudarinya. Dia tidak merasa sungkan, ya. Dia berkunjung ke rumah Zakaria dan Elizabeth di kota mana? Yehuda, ya. Teladan yang kita ambil adalah kita tidak boleh sombong, tidak boleh congkak, ya, apapun yang kita capai. 3. Memuliakan Allah. Bunda Maria dalam menghadapi situasi yang tidak dimengerti tetap hidup memuliakan Tuhan, tidak pernah menghujat, ya. Dalam keadaan sulit, tidak enak, hidup sekarang ini soro bahasa Jawanya, ya, tapi tetap disyukuri karena rezeki akan datang dari Tuhan sendiri. Juga Maria mengalami diejek. Kamu pun, adik-adik pun mungkin mengalami dijauhi teman. Juga kalian tetap memuliakan Tuhan, ya. 4. Hidup suci. Bunda Maria yang diangkat ke surga, ya. Harapannya bahwa kita juga beroleh kehidupan yang baik, ya. Hidup suci yang dijalani Maria tentunya bisa kita teladan dari hidup kita, yaitu hidup jujur, ya, mendengarkan didikan dari orang tua, ya, patuh pada orang tua, suka menolong teman yang mengalami kesulitan, ya. Sehingga hari raya yang kita rayakan pada hari ini hendak mengingatkan akan sukacita karena menaati kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dalam hidupnya Maria selalu mengatakan iya atas kehendak Tuhan. Maria memilih kata iya dengan penuh sukacita. Bagaimana dengan kita? Kita tetap bisa bersama-sama Bunda Maria dalam doa-doanya. Doa kita dalam doa Rosario, di dalam peristiwa Maria diangkat ke surga, ya. Peristiwa keberapa, adik-adik? Iya, peristiwa mulia yang keempat, ya. Maka adik-adik, mari kita selalu memuji Tuhan bersama Bunda Maria melalui devosi-devosi doa kepada Bunda Maria. Semoga kita tetap setia dan cinta akan Tuhan lewat doa-doa kita, juga selalu memberikan yang terkasih kepada siapapun yang mengendaki hidup kita lebih baik. Tuhan memberkati. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Cesar, ya. Hari ini aktivitas kita beda, ya. Kalau biasanya kan kita gambar-gambar, kita motong-motong. Sekarang kita akan menyanyi dari puji syukur. Ayo adik-adik semua, puji syukurnya diambil dulu, ya. Nah, karena kita hari ini merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga, maka kita akan menyanyikan lagu dari puji syukur nomor 632. Nomor 632. Judulnya Dengarkanlah Maria. Nah, kita nyanyinya pelan-pelan, ya. Kita nyanyikan 2 baris, terus kita ulang lagi, terus baris selanjutnya. Oke? Dengar. Siap, ya? Dengarkanlah Maria, terima salamku dengan pujian syukur serta nyanyianku. Bisa adik-adik? Kita ulang, ya. Dengarkanlah Maria,
Bisa kan? Kita lanjut ya. Terpilihlah engkau, terpanggillah engkau, menjadi bunda Yesus Sang Juru Selamatku. Kita ulang lagi ya. Terpilihlah engkau, terpanggillah engkau, menjadi bunda Yesus Sang Juru Selamatku. Bisa kan? Sekarang kita ulang dari awal ya. Kita pakai musik. Oke? Dengarkanlah Maria, terima salamku, dengan pujian syukur serta nyanyianku. Terpilihlah engkau, terpanggillah engkau, menjadi bunda Yesus Sang Juru Selamatku. Nah, bisa kan? Sekarang adik-adik minta tolong papa mamanya ya untuk merekam adik-adik. Adik-adik nanti nyanyi dari awal sampai akhir sekali aja kok. Nanti videonya direkam, dikirimkan ke kakak-kakak pembina ya. Oke, sudah siap ya? Kakak mulai ya. Wah, hebat nih adik-adik. Jangan lupa videonya dikirim ke kakak-kakak pembina ya. Itu aja aktivitas kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Kembali lagi bersama Kak Ririn. Nah, adik-adik, sudah tiba saatnya kita di penutupan. Adik-adik dari awal sudah mendengarkan sabda Tuhan, sudah mendengarkan renungan, bahkan adik-adik sudah beraktivitas. Kita sudah bergembira bersama, kita sudah berdoa bersama. Sekarang, sebelum via online berakhir, kita tutup terlebih dahulu dengan doa. Kita siapkan hati kita tutup mata, lalu tangan diletakkan di dada, dan kita mulai dengan doa penutup. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu dari awal
pada akhir via online pada pagi hari ini. Engkau memperbolehkan kami untuk bergembira bersama kakak-kakak pembina via, bersama teman-teman, walaupun kami berbeda tempat. Kami mengikuti via online ini dari rumah masing-masing. Namun kami yakin kegembiraan yang kami rasakan ini, kami merasa bahwa kami dekat satu dengan yang lain. Bapa, kini via online hendak berakhir. Kiranya Engkau berkati kami, Engkau jaga kami, Engkau berikan kami kesehatan, agar di minggu-minggu selanjutnya kami semakin rajin untuk mengikuti via online. Kami semakin rajin untuk berdoa. Kami semakin rajin untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Akhirnya ya Bapa, doa-doa ini kami panjatkan lewat perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bunda Maria, Ratu pencinta damai, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Nah, adik-adik, via online pada pagi hari ini telah selesai. Kakak sangat berharap bahwa adik-adik semakin rajin untuk mengikuti via online. Walaupun kita tidak berjumpa di gereja untuk mengikuti sekolah minggu, namun kakak sangat berharap kita tetap dapat berjumpa dalam via online. Jadi adik-adik tetap rajin mengikuti misa, mengikuti via, tetapi semuanya dilakukan secara daring atau online dari rumah masing-masing. Jangan lupa untuk selalu rajin berdoa, rajin cuci tangan, jaga kesehatan, supaya kita terhindar dari virus. Oke? Sampai jumpa minggu depan. Dah. Tuhan memberkati.